Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin kalian tidak ingin tahu tapi kalian harus tahu, yaitu perkabelan dalam dunia car audio system. Dan pada kesempatan kali ini juga kita ditemani oleh Bapak Andreas Cahyadi selaku juga dari CEO PT Audioplex Indonesia yang akan menemani kita membahas lebih dalam secara teknis tentang perkabelan dalam car audio system. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Ini langsung aja kita tanyakan ke Pak Andre ya. Ini banyak banget nih pertanyaan. Mungkin mereka juga belum tahu dan mereka juga nggak ngeh, bahkan nggak dipandang ya kadang-kadang ya dari kabel audio system ini. Seberapa besar peran dari kabel dalam audio mobil? Oke, kalau secara logikanya kabel ini kan menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lain. Betul. Jadi mungkin kalau kita ibaratkan dia ini jalan rayanya. Sebagus-bagusnya mobil itu kencang, kalau jalan rayanya jelek juga kecepatannya nggak akan tercapai maksimal. Jadi disitulah pentingnya kabel ketika menghubungkan perangkat dengan perangkat, pengantaranya ini harus baik, sebaik mungkin. Sempurna sih nggak mungkin, tapi bisa sebaik mungkin. Nah itu secara logika. Kalau secara teori sebetulnya setiap kabel ini bisa kita ukur dan bisa memberikan efek yang berbeda-beda terhadap suara. Contohnya, di sini kebetulan saya bawa alat ukurnya. Kita bisa ukur bahwa setiap kabel ini mempunyai nilai kapasitans, resistans, dan induktans. Nah, kalau kabelnya mempunyai nilai kapasitans yang tinggi, contohnya untuk kabel RCA ya, kapasitans seperti kapasitor. Kapasitor itu kalau dilewatin kan harus di-charge dulu sampai penuh, baru signalnya bisa lewat. Nah, sedangkan arus audio kan AC. Sebentar positif, sebentar negatif. Jadi sebentar charge dari sisi sini, nanti discharge. Charge lagi, discharge. Jadi kalau kabel ini kapasitasnya besar, signal suara itu harus ngisi dulu penuh baru bisa lewat. Nanti balik lagi kosongin, baru bisa lewat dan seterusnya. Jadi proses charge-discharge-nya itu membuat suaranya menjadi lambat, detailnya berkurang dan seterusnya. Nah, kabel RCA yang baik itu nilai kapasitasnya kecil dan bisa diukur. Kita coba ya. Itu untuk RCA aja atau untuk kabel speaker juga? Nah, kalau kabel speaker parameternya lain. Kabel power juga parameternya lain. Oke. Tapi kalau kabel RCA parameter yang paling kita kejar adalah kapasitansnya. Kapasitans ya. Nah, terbaca 8 picofarad ya, atau 7,9 picofarad ya. Ya. Oke. Ini kabel seri Rhapsody. Rhapsody. Nah, ini di bawahnya Rhapsody seri Concerto. Kita ukur. Nah, terbacanya 14,9. Kalau beda, cuman beda 7. Tapi sebenarnya itu 2 kali lipat. Iya. Jadi, kita di sini aja kita bisa baca bahwa dua kabel ini speed kecepatan transmisi suaranya 2 kali lipat. Detailnya juga akan 2 kali lipat. Demikian juga dinamika musik ya, ketika piano diketok atau drum dimainkan, gitar dipetik, speednya jauh lebih cepat yang seri ini. Nah ini dari atas sampai ke seri bawah, ya makin lama makin besar kapasitasnya. Berarti kalau direct link lebih kecil lagi ya? Lebih kecil lagi, jadi makin ke bawah makin besar. Nah kalau kabel speaker parameternya berbeda lagi, kabel power parameternya berbeda lagi. Jadi kabel itu penting dan bisa kita dengar dan bisa kita ukur. Ya, jadi ya. Semuanya itu bisa kita buktikan. Nggak cuma ngomong aja ya berarti ya, emang udah ada ukur ya. Bisa ada alat ukur yang bisa mengukur kapasitas dari ini ya. Betul. Nah ini kita bicara kabelnya cuma RCA. 25 cm kan. Bagaimana kalau panjangnya 1 meter, 2 meter, 3 meter? Iya. Kapasitasnya itu bisa 3-4 lipat, bisa 10 lipat. Jadi suaranya akan makin lambat, makin lambat, makin lambat, makin lambat dan seterusnya. Nah disitulah tadi saya bilang kan tidak sempurna, tapi seberapa turun. Nah kalau kapasitasnya besar ya turunnya jauh gitu. Jadi ibaratnya jalannya bergelombang banget, sehingga hubungan antara perangkat dengan perangkat ini nyampainya lama sekali. Iya, nggak mulus ya. Lama gitu ya, karena nggak mulus, banyak lubang, banyak gangguan lah di sepanjang jalan. Nah demikian juga kalau kabel speaker, contohnya kabel speaker. Kabel speaker ini kan paling penting contohnya resistansnya harus kecil. Kenapa begitu?
speaker kan cuma 4 ohm kita pakai di mobil, cuma 4 ohm. Kalau kabel speakernya panjang, bisa setengah ohm sendiri. Iya. Dan kalau 4 ditambah setengah, jadinya 4,5 ohm. Nah itu speed dari power turunnya ya 5,5 per tadi. Jadi kalau resistance-nya besar, otomatis damping faktornya juga ampli juga berkurang. Jadi bassnya nggak bisa ngerem. Nah itu contohnya kalau kabel speaker. Kalau kabel power juga begitu. Semua ada rumus-rumusnya. Nah itu teorinya, dasar teori kenapa kabel bisa berbeda-beda suaranya. Nggak cuman halusinasi kita denger, wih beda ya gitu. Yang kita ukur aja beda, apalagi kita dengerin. Tadi saya mau nanya yang pas diukur tadi kan untuk kapasitasnya berbeda. Apakah kalau kepala RCA ini berpengaruh juga apa enggak? Semuanya berpengaruh. Berpengaruh ya? Semuanya berpengaruh. Oke, jadi tadi kan kalau kita ukur dari kepala RCA, kalau kita ukur dari langsung di sini pun jadi beda juga ya? Ya sama, hasil ukurnya akan kurang lebih 2 kali lipat, tapi angkanya berbeda. Oke. Itu sebabnya kepala RCA berbeda-beda, ada yang lapis karbon, ada yang silver, ada yang dari material ini pengaruh semua ya, ada tujuannya semua ya? Ya, jadi kalau kita mau membedakan kualitas dari grade kabel, tadi bisa diukur, ya kan? Itu dari konstruksi antara positif dan negatifnya. Masing-masing pasti kabel ada positif ada negatif. Jadi konstruksi yang kita buat itu mempengaruhi nilai tadi yang diukur. Nah, sebagian besar bisa dikerjakan dengan mesin, tapi kalau untuk kecil sekali nilainya supaya bisa bagus, yang 2 tipe ini harus dikerjakan dengan tangan. Jadi handmade. Makanya harganya juga mahal karena proses pembuatannya juga lebih lama. Jadi itu konstruksi antara plus dan minus. Nah, kalau dari segi materialnya sendiri beda nggak? Beda. Jadi kalau dari yang katakan ini RCA dari tipe acapella sampai direct link ya. Ini acapella ini menggunakan OFC. OFC itu kemunyannya 4N. 4N itu 99,99%. Jadi N 9-nya 4 kali. Nah, naik ke sini mulai dari interlude ke atas ini OCC 8N. Jadi 99,99 sampai 8 kali persen. Jadi lebih murni tingkat kemurniannya. Mulai dari oktav ya? Mulai dari interlude, concerto, rhapsody, direct link ini kemurniannya udah 8N. Nah, itu kalau bicara kemurnian dari kabelnya sendiri. Nah, selain itu, dielektriknya ini juga pengaruh. Ini kalau kita lihat, setiap kabel ada dielektrik atau pelindung lah, supaya nggak short gitu ya, antara plus dengan minusnya. Nah, orang bilang, alah ini dielektrik ya dielektrik aja, kenapa sampai berlapis-lapis begini? Nah, ini pengaruh. Jadi kalau dari tipe concerto ke bawah, ini kita proses produksinya antara kabel dan dielektriknya ini jadikan satu langsung. Sehingga elektron itu sebenarnya jalan di kabel, tapi juga jalan di dielektrik ini. Karena ada yang keluar ke dia, karena dipanasin jadi satu. Buktinya apa? Kalau kita kupas kabel, biasanya susah kan dielektriknya keluar. Nyangkut gitu, karena dipanasin jadi satu. Nah, kalau tipe ini sama ini menggunakan air dielektrik atau dielektrik udara. Itu yang paling sempurna, skalanya 1. Nah, proses pembuatannya bagaimana? Kabelnya dijadiin dulu, baru dielektriknya dimasukin manual. Jadi kalau kita kupas ini bisa lari-lari. Jadi ya itu harganya mahal karena prosesnya lama pembuatannya. Tapi apa hasilnya? Elektronnya hanya jalan di kabel, nggak jalan di dielektriknya karena dia terpisah, dia nggak dihitit, nggak dipanasin jadi satu. Di pengertian dielektrik itu kayak semacam kulit kabel ya? Kulit kabel. Jadi kadang-kadang ada yang nggak ngerti dielektrik itu apa. Dielektrik itu kayak selong-selong kabel. Isolasi lah. Ya kalau kita kupas kabel ya itu dia kulit kabelnya. Ini ada kulit kabel sini, ada lagi kulit kabel yang ini double lagi ya? Ya. Ada berlapis-lapis. Ya, tapi yang paling penting adalah proses pembuatannya. Jadi dipanasin jadi satu atau terpisah, diinsert manual. Itu akan membedakan sekali hasilnya. Kalau ini lama dong ya berarti satu-satu ya? Lama. Berarti dari aslinya serabut dulu tuh? Nah, kalau serabutnya lain lagi. Coba kita lihat dari sini ke sini ya. Kalau ini paling awal kabel pertama dibuat seperti ini. Jadi hanya satu batang aja. Iya. Satu batang ini, kalau secara teori, nada tinggi itu hanya jalan di luarnya aja. Nada tengah, nada bass itu di tengahnya. Nah, kalau satu batang begini, otomatis luas permukaannya ini kan terbatas.
Jadi nada tingginya kurang bagus suaranya, agak tumpul. Tetapi punya kelebihan, suaranya tuh fokus. Satu-satunya tuh fokus. Kenapa? Karena kalau kita, nah setelah itu orang bikin, oke, dinaikkan seperti ini. Jadi dibikin aja serabut kecil-kecil banyak. Nah kalau kecil-kecil banyak, ini kan punya luas permukaan, ini punya luas permukaan, ini punya luas permukaan. Kalau dijumlah, banyak nggak? Banyak. Jadi high-nya jadi bagus. Tapi elektron bisa pindah-pindah ketika dia diputar begini. Sebentar dia jalan ini luar. Dia yang dalam sini pindah ke luar sini. Jadi dia bisa nyebrang dari satu konduktor ke konduktor lainnya. Akibatnya suaranya nggak bisa fokus. Yang serabut. Yang serabut ada plus ada minus ya. Jadi kalau yang ini kita sebutnya batang. Kawat ya. Umumnya kawat lah ya. Kabel kawat. Yang ini serabut. Ada kawatnya juga tapi ada serabut ini. Ya itu multi size lah. Intinya kalau dia banyak serabut dijadikan satu. Kalau ini ya satu aja. Oh, tapi ini ada kawatnya kayaknya. Nah, itu namanya multi size. Jadi multi size ya, banyak. Ada serabut, ada kawat dikelilingin sama serabut ya. Kecil, betul. Nah, naik lagi dari ini sama, cuman beda kemurnian ya. Dari ke sini ini beda. Oh iya sama. Kalau ini diperhatikan ini gepeng pipih. Oh, iya. Nah, kalau ketika dia pipih seperti ini atau kita sebutnya flat wire, luas permukaannya kan jadi lebar banyak. Iya. Secara juga dia masif. Jadi total luas permukaannya juga besar. Nah, ini high-nya bagus, bass-nya bagus. Lalu kalau yang ini gimana? Nah, balik lagi kenapa ya? Nah, ini kenapa balik lagi serabut? Pertanyaannya kan begitu. Iya, kenapa balik lagi serabut? Yang ini berbeda. Jadi kalau ini disolder langsung begitu, ini nggak bisa disolder. Kenapa? Setiap serabutnya ini kita celup polyurethane coating 6 kali lipat. Jadi ini masing-masing serabut tidak short satu sama lain. Sehingga elektronnya nggak bisa pindah-pindah di antara serabut satu ke serabut lain. Jadi ini mendapatkan high yang bagus seperti ini, tapi mendapatkan fokus yang seperti ini. Karena elektronnya nggak bisa jumping around, nggak bisa loncat-loncat dari satu konduktor ke konduktor yang lain. Kalau yang tadi di oktav masih bisa pindah-pindah ya kelemahannya. Karena masing-masing serabut tidak diisolasi. Tidak di poliuretan tadi ya. Ya, kalau ini masing-masing serabutnya dicelup poliuretan. Efeknya apa? Disolder gini susah. Dia harus ada alat khusus untuk nyolder ini. Nah, mulai dari Rhapsody, Direct Link Ultimate itu menggunakan cara pembuatan seperti itu. Tapi juga pembuatannya jadi makin lama. Setelah jadi semua baru dijadikan satu. Baru dimasukkan selongsongnya. Semua manual. Jadi otomatis harganya juga langsung berbeda. Tapi kualitas yang dihasilkan juga sangat berbeda. Jadi sesuai lah ya. Jadi itu tadi ya, yang pertama terukur, konstruksi antara plus dan minus ini menentukan kapasitas induction dan resistannya. Kemudian yang kedua materialnya, kemurniannya dari OCC sampai OFC sampai OCC. Kemudian yang ketiga dielectricnya. Yang keempat bentuknya sendiri, bisa solid core, bisa serabut, bisa flat wire. Desainnya lah ya. Ya, bisa serabut dengan polyurethane coating. Nah, 4 hal ini yang membuat kabel itu berbeda-beda suara dan berbeda kualitasnya. Jadi kita nggak ngawur, pokoknya kalau kecil, nanti makin gede, ya makin bagus gitu. Bukan seperti itu. Masing-masing ada konstruksi dan kita pikirkan suaranya seperti apa. Oh, bagus sekali nih untuk pembedahan kabel nih. Biasa kita tahu ini mesti ke pabrik kabel, kali ini nggak usah nih. Jadi udah dijelasin semua. Nah, tinggal untuk kabel speaker ya berarti ya. Ya, kalau kabel speaker pada dasarnya sama, cuman parameter yang diutamakan berbeda. Jadi antara RCA dengan kabel speaker berbeda apanya. Kalau RCA signalnya kan kecil, dari head unit atau itu paling 4 volt maksimal itu. Umumnya 1 volt pun nggak nyampe. Jadi kalau 1 volt kena kapasitas besar, ngisi charge discharge nggak kuat ya, lama. Jadi suaranya jadi lambat. Kalau kabel speaker kan voltnya gede dari ampli, bisa 40 volt, 30 volt, besar gitu. Jadi kapasitasnya nggak menjadi sebuah masalah. Inductance-nya yang menjadi sebuah masalah. Inductance-nya menjadi sebuah masalah. Nah, kalau kabel power juga begitu. Inductance-nya yang menjadi sebuah masalah. Nah, masing-masing mempunyai parameter yang harus diperhatikan. Nah, contoh kayak power cable kita ini. Dia kokoh sekali dan berat karena konstruksinya ini dipilin 7x7. Jadi 7 dijadikan 1, kemudian ada 7 core dipilin lagi jadi 1. Jadi kalau dipotong sama 25 cm dibandingkan dengan yang lain, pasti ini lebih berat.
karena padat ya di padat ya, karena dipintir ya. 7x7, hampir nggak ada konstruksi 7x7. Orang biasanya semua aja jadiin satu. Ini dipisah dulu 7 diputer, ini masing-masing 7, kemudian 7 ini baru dijadikan satu. Makanya padat sekali kalau. Oh, pada umumnya kan serabut banyak, langsung aja jadi satu. Ya. Ya. Nah itulah yang membedakan kabel antara yang biasa dengan yang premium. Lalu untuk kabel-kabel yang biasa kelemahan kabel biasa itu di suaranya lebih di frekuensi mana atau gimana yang biasa didapat sama kabel-kabel yang premium gitu? Kalau dibandingkan kabel biasa, contoh materialnya, kabel yang murah itu dicampur dengan aluminium. Yang di solder nggak bisa itu ya, susah. Ya, itu dicampur dengan aluminium. Dan kalau di US di rumah-rumah itu semua kabelnya udah aluminium. Ya, pertama lebih murah, lebih ringan, tapi konduktivitasnya otomatis tidak sebagus tembaga. Karena buat suara ya. Ya, jadi kalau pakai kabel-kabel seperti itu ya suaranya jadi tumpul, nggak detail, lambat, muffled gitu. Nah kalau selain itu juga konstruksinya kan nggak dipikirkan, karena membuat seperti ini makin lama kan makin konstruksinya makin rumit, proses produksinya makan waktu, makan biaya juga. Waktu kan biaya kalau kita produksi. Kalau kita mau produksi yang cepat, ya hasilnya begitu aja gitu. Nggak bisa maksimal seperti kabel-kabel premium. Ya mungkin ada pertanyaan juga nih ya nanti kalau orang kesini, kenapa sih kok gua mesti pakai kabel yang kalau kita sistemnya agak lumayan, kenapa gue mesti pakai kabel ini, kenapa gue nggak pakai kabel yang mungkin di bawahnya, kenapa mesti pilih kabel yang misalnya contoh ya, kenapa kasih saya konser tuh, kenapa nggak kasih saya yang oktav? Nah kalau kita biasa ada perbandingannya lah, dengan perangkat berapa kita beli kabel yang berapa supaya ada biaya yang dikeluarkan itu sebanding lah gitu. Jangan juga perangkatnya cuma 25 juta kita beli kabel 100 juta, nggak seimbang juga. Jadi biasa kita ada perbandingannya lah, kira-kira kabel itu berapa persen dari keseluruhan perangkat, sekitar 10-15% dari keseluruhan perangkat. Jadi kalau 100 gitu juta kurang lebih 10-15 juta itu kita spend di kabel. Itu ideal ya. Jadi jangan sampai tuh kita beli speaker yang mahal ataupun power yang mahal sampai gara-gara kabelnya nggak bisa maksimal suaranya gitu ya. Iya tentunya. Hanya mengandalkan tuning-tuning itu juga itu memaksakan ya. Kalau tuning itu kan akal-akalan. Jadi kalau memang aslinya udah bagus sebenarnya tuningnya makin minimal. Betul. Lebih gampang. Kalau barangnya nggak bagus, kabelnya nggak bagus, ya tuningnya harus banyak. Istilahnya di make up. Iya. Aslinya kurang tampan, make up sampai kelihatan tampan gitu. Tapi kan itu jadi extra work dan pada akhirnya juga nggak bagus karena kan make up at the end akan luntur gitu. Iya. Yang penting yang lebih bagus natural aja ya. Iya. Bagusnya langsung keluar dari barang. Betul. Jadi bagusnya barangnya bagus, kabelnya bagus, settingnya minimal gitu. Tapi emang kedengeran ya kalau kita ganti kabel misalnya dari sangat kedengeran. Kedengeran kan bedanya langsung colok aja RCA juga kedengeran. Pasti. Dan kita berani kasih garansi seperti itu. Jadi kita boleh coba, kemudian kita pasang. Kalau memang nggak ada bedanya, kita tarik kembali, kita kembalikan, dan pasti ada bedanya. Nah, mungkin kalau buat teman-teman semua kalau mau ngetes kabel paling mudah kita yang gampang dulu deh, RCA paling mudah untuk dapat pasang. Jadi pada dasarnya kan sama nih pengertiannya. Jadi kalau kita mau tahu kabel mahal, kabel murah bedanya apa gitu kan dari seri bawah sama seri atas. Umpama sekarang kita pakai acapella, nah kita coba colok ke konserto dulu aja, nggak usah Rhapsody. Dicolok aja gitu kan. Nanti itu tak akan terdengar seberapa besar. Sangat jauh bedanya, sangat jauh. Gitu ya. Dijamin. Setelah dari RCA yakin, barulah kabel speaker ternyata memang harus juga diupdate. Karena kabel speaker kan lebih rumit. Iya. Buka lantai lagi. Iya. Makanya kalau bisa, kalau memang customer udah ada kepercayaan terhadap kabel itu pengaruhnya, sebaiknya kabel speaker dari awal udah pilih yang bagus. Supaya nggak perlu bongkar lagi lantainya dan seterusnya. Kalau RCA relatif lebih gampang gantinya di belakang. Lebih gampang. Tapi kalau mau coba ya lebih gampang punya dulu aja ya. Betul. Tapi untuk informasi untuk perbandingan ini kita perlu pelajari untuk 10% atau 15% itu ya itu yang ideal. Jangan terlalu rendah juga dan jangan terlalu berlebihan juga. Itu pengertiannya intinya gitu ya? Iya, biasa itu rule of thumb lah, kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. Jadi ya sesuai budget juga bisa ngikutin, tapi secara umum
menurut Andre 10-15% untuk ini ya, Iya. dari seluruh audionya. Iya. Benar, ada pertanyaan lagi ya? Dari yang belum kita pertanyaan-pertanyaan dari Untuk pertanyaan sih udah nggak ada sih. Paling nanti kita lanjut ke next video aja yang bakal kita buat. Itu tentang pembahasan EHD atau Fuse. Oh iya, dia juga. Jadi banyak pertanyaan seperti ini juga. Bukan pertanyaan sih ya, kadang-kadang kan kita di toko kata ada pajang EHD seperti ini, ya kan? Ada fuse custom apapun, fuse distributionnya juga yang tembaga. Nah, seberapa ngefek itu semua, nah mungkin kita akan jelas di video selanjutnya ya Pak Andre ya. Oke, siap. Ya, jadi akan kita bahas satu-satu EHD ataupun fuse dari harmonik juga ya. Iya. Kenapa harganya bisa Premium lah ya. Premium, tapi seberapa efek tuh buktinya juga banyak yang beli juga gitu kan. Iya. Berarti kan ada manfaatnya. Iya. Ada fungsinya. Nah, kita akan bahas di video kita selanjutnya. Kita Natet. Ya, oke teman-teman, kita rasa udah cukup jelas sekali ya penjelasan dari Pak Andre ini. Kita sertakan juga dengan alat khusus untuk ngecek dari masing-masing kabel ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, buat teman-teman juga. Dan nextnya kalau ingin bangun audio system di mobil itu nggak bingung juga nih kabel yang kira-kira cocok seperti apa. Kalau misalnya teman-teman ingin dengar suara langsung dari harmoni yang sempat kita pakai di Fortuner GR di video kita sebelumnya, teman-teman bisa scroll down ke bawah, sudah ada kita upload. Itu yang high-end audio system 4-way, powernya semuanya itu RCA kita menggunakan Concerto kalau nggak salah ya Om ya? Concerto ya. Nah itu teman-teman bisa mengambil referensi dari situ, bisa didengar hasil suaranya. Itu udah cakep banget teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Pak Andre atas penjelasannya kepada teman-teman kita juga. Sampai bertemu di video selanjutnya tentang pembahasan apa nih Om next ya? Untuk proses treatment lebih ke EHD EHD dan juga fuse-nya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.